Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dengan NIM 2109035021005 dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan membawakan materi manajemen risiko bisnis guna menyelesaikan final mata kuliah manajemen risiko. Adapun materi yang akan saya bawakan ialah risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Kita masuk ke materi pertama, pembahasan pertama. Latar belakang keberadaan internet telah mengubah berbagai aktivitas masyarakat, tidak terkecuali dalam transaksi jual beli. Tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang mulai terbiasa dengan jual beli online berdampak pada munculnya pelaku bisnis online. Pelaku bisnis online perlu memahami perubahan perilaku konsumen yang terjadi agar proses bisnis yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Dalam menyusun proses bisnis online, pelaku perlu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap minat beli konsumen secara online. Dengan memahami faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi minat membeli online secara signifikan, maka pelaku dapat memaksimalkan aktivitas bisnisnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Terlepas dari semakin mudahnya pelaku bisnis dan konsumen melakukan hubungan jual beli sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. Namun, demikian ada risiko yang harus dihadapi, khususnya dalam hal kepercayaan. Kasus penipuan beberapa kali di dunia bisnis online sehingga faktor kepercayaan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh konsumen online. Agar dapat dijalankan dengan baik, sebuah bisnis khususnya pada aspek pemasarannya perlu bersungguh-sungguh dalam memahami faktor-faktor yang dapat menimbulkan minat beli konsumen secara online, terkhusus yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen. Yang kedua, aplikasi media sosial. Salah satu proses bisnis fenomenal saat ini adanya bisnis secara online atau disebut juga electronic business atau e-business. E-business adalah melakukan kegiatan bisnis utama dengan mempergunakan teknologi informasi secara terpadu dalam rangka memproses dan mengkomunikasikan informasi. Secara struktur, e-business mencakup beragam kegiatan fungsi bisnis diantaranya e-marketing, e-purchasing, e-learning, e-government, e-healthy. E-marketing ini sekarang lebih banyak menggantikan peranan pemasaran tradisional lewat pemanfaatan teknologi informasi, dan di dalamnya mencakup social network marketing yang memanfaatkan media sosial untuk kegiatan pemasaran dan penjualan. Di antara beragam jenis teknologi informasi, aplikasi media sosial menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis. Media sosial membuka kesempatan bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan inovasi dengan cara berbagi, berkolaborasi, dan berkreasi bersama. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain, dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama yang lain di mana mereka berada dan kapanpun. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang ataupun malam. Seseorang berikut risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Risiko bisnis pada aplikasi media sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sisi produsen atau pemilik bisnis dan sisi pelanggan atau konsumen. Hal ini dapat dijelaskan. Yang pertama dari sudut pandang produsen. Dalam survei yang dilakukan oleh Deloitte Access Ekonomi pada tahun 2015 terhadap 437 UMKM di Indonesia, keterlibatan UMKM secara digital dapat dibagi 4 kelompok, yaitu bisnis offline ada 36%, bisnis online dasar 37%, bisnis online menengah 18%, dan bisnis online lanjutan 9%. Bisnis offline merupakan bisnis yang dilakukan tanpa akses broadband, tanpa komputer, tanpa ponsel, dan tidak memiliki situs jejaring. Sedangkan bisnis online dasar adalah bisnis yang sudah memiliki akses broadband, memiliki perangkat digital berupa komputer, ponsel, dan memiliki keberadaan online statis, yaitu situs jejaring standar dengan akses informasi yang terbatas. Bisnis online menengah memiliki keterlibatan langsung dalam jejaring sosial dengan melakukan kombinasi situs jejaring yang terintegrasi dengan media sosial, live chat, dan pelanggan. Terakhir yaitu bisnis online lanjutan yang memiliki konektivitas yang canggih, jejaring sosial terintegrasi. Pada dasarnya, risiko memiliki bisnis online
Hampir sama seperti bisnis lainnya, setiap risiko yang terjadi harus dihadapi dan diselesaikan agar tidak mengganggu bisnis. Salah satu upaya yang perlu dilakukan seseorang bisnis adalah mengenali risiko yang dapat terjadi saat melakukan bisnis online. Beberapa kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam penggunaan media sosial antara lain. Eh, yang pertama, tuntutan pemelihara yang tinggi, pengorbanan waktu dan sumber daya untuk memelihara hubungan dengan pelanggan. Di samping harus memastikan pemberian informasi yang tepat. Risiko bisnis memiliki bisnis risiko memiliki bisnis aplikasi media sosial. Yang pertama, persaingan yang ketat. Jumlah bisnis melalui aplikasi media sosial terus mengalami peningkatan sering dengan berkembangnya e-commerce dan dunia perbisnisan online. Faktanya banyak orang yang mencoba untuk memulai bisnis dengan menjual atau menyediakan barang atau jasa dengan sejenis, misal penjualan jenis produk yang sama oleh beberapa bisnis online. Hal ini tentu saja akan menciptakan persaingan yang ketat antara satu bisnis online dengan bisnis online dan lainnya. Yang kedua, kerugian atau penipuan. Penipuan atau berbagai bentuk kerugian lainnya dapat terjadi dalam suatu bisnis. Bisnis melalui aplikasi media sosial memiliki risiko yang lebih tinggi dan rawan terjadi penipuan karena proses transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung secara daring tanpa adanya pertemuan secara langsung. Yang ketiga, permintaan pasar yang sering berubah. Tingginya permintaan pasar sebenarnya merupakan suatu hal yang baik bagi bisnis melalui aplikasi media sosial. Namun jika bisnis tidak dikelola secara maksimal, hal ini bisa menjadi suatu risiko karena permintaan pasar cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa menjadi risiko bagi bisnis apabila produsen tidak menyediakan stok barang yang cukup untuk mengikuti banyaknya permintaan dari konsumen. Contoh yang cukup sering terjadi ketika ada tren baru, konsumen memungkinkan besar akan memilih untuk membeli barang yang sering trending dari suatu bisnis online yang memiliki stok barang yang dicari. Oleh karena itu, produsen dapat kehilangan pelanggan potensial akibat ketidakmampuan bisnis dalam menyediakan stok barang yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat, pemasaran. Proses pemasaran pada bisnis melalui aplikasi media sosial harus selalu diperhatikan mengingat pemasaran berhubungan langsung dengan pihak eksternal, yakni konsumen. Jika seorang tidak dapat mengelola pemasaran bisnisnya dengan baik, maka tidak akan bisa menarik perhatian calon pelanggan dan berpotensi untuk mengurangi kepercayaan pelanggan. Contohnya, konten yang kurang menarik dan customer service yang kurang baik dan mengancam pemasaran risiko bisnis. Yang kedua, dari sudut pandang konsumen, faktor yang sangat penting untuk memengaruhi minat pembeli online adalah faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan merupakan faktor kunci dalam suatu jual beli secara online. Upaya tinggi harus dilakukan oleh penyelenggara transaksi online agar kepercayaan konsumen semakin tinggi, karena terus mempunyai pengaruh besar pada niat konsumen untuk melakukan transaksi secara online atau tidak melakukannya. Karena itu, jika tidak adanya kepercayaan antara penjual dengan pembeli, maka tidak akan ada terjadi transaksi dalam dunia e-commerce. Apabila mengetahui jika produk yang dijual dan ditawarkan oleh penjual merupakan produk yang semu, dalam artian produk yang dijual masih berupa bayangan penjual saja. Meskipun demikian, pada keputusan untuk melakukan pembelian secara online yang diambil oleh konsumen, salah satu hambatan penting yang harus dipertimbangkan adalah faktor risiko. Risiko ini berkaitan dengan bagaimana seseorang konsumen memiliki kepercayaan untuk melibatkan teknologi dalam berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh konsumen, termasuk dalam hal mencari produk yang dibutuhkan. Tingkat risiko dalam berbelanja secara online tergantung pada persepsi konsumen dalam memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan dialami ketika menggunakan internet untuk berbelanja. Indikator-indikator persepsi akan risiko yaitu pertama, kecurigaan atau penipuan, kualitas produk, kesesuaian harga, kepuasan, dan perbandingan harga dengan kesesuaian produk. Risiko produk, risiko finansial, dan risiko informasi adalah 3 faktor utama yang dapat berpengaruh pada situs belanja online. Risiko bisnis merupakan risiko yang berkaitan dengan produk yang diperjualbelikan dalam transaksi online. Contohnya, produk cacat, produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, produk yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
Sementara itu, risiko keuangan yang diartikan sebagai risiko terhadap nominal transaksi yang tidak sesuai harapan yang berakibat pada konsumen atau pada penjual. Misalnya transaksi online yang terduplikasi atau tergandakan yang disebabkan oleh kesalahan teknologi. Sedangkan risiko informasi terkait dengan keamanan dan kerahasiaan transaksi. Misalnya mengenai pemberian nomor kartu kredit atau informasi pribadi dalam proses pembelian online yang dikhawatirkan akan terjadi penipuan. Sedangkan secara parsial, dari sudut pandang konsumen, masalah privasi atau kerahasiaan dalam penggunaan media sosial masih menjadi kekhawatiran. Karena itu sebagai calon pelaku bisnis online harus menjalankan etika bisnis dengan menjaga uh, kerahasiaan privasi data pelanggan. Selain itu, perlu memberikan pemahaman bagaimana mengikuti kebijakan kerahasiaan seperti platform yang digunakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Yang terakhir, cara mengatasi risiko bisnis pada aplikasi media sosial atau bisnis online. Penanganan risiko dalam bisnis melalui aplikasi media sosial tentu memerlukan solusi yang tepat dan efektif. Berikut solusi untuk mengatasi risiko memiliki bisnis melalui aplikasi media sosial. Yang pertama, rencanakan bisnis secara matang. Perencanaan awal bisnis apapun dengan menuliskan rencana atau strategi bisnis secara rutin dan tertulis. Rencana ini sebaiknya mencakup data dari berbagai sudut pandang agar bisa menyusun tujuan, membuat evaluasi dan ulasan. Perlu juga memperhatikan strategi dalam hal operasional, keuangan, dan juga pemasaran yang akan dilakukan. Yang kedua, perencanaan manajemen risiko. Di dalam perencanaan ini terdapat langkah yang bisa dilakukan, prosedur, serta cara untuk mengatasi terjadinya risiko bisnis. Perencanaan ini berbeda dengan strategi dalam berbisnis. Yang ketiga, menjalankan perencanaan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengikuti semua rencana yang sebelumnya dibuat, baik itu rencana bisnis maupun perencanaan manajemen risiko. Kemungkinan terjadinya kerugian akan berkurang setelah membuat panduan dan perencanaan yang matang. Manfaat lainnya yaitu bisa lebih mudah dalam melakukan evaluasi terkait pelaksanaan operasional bisnis dalam beberapa kurun waktu terakhir. Yang keempat, melakukan pembukuan. Hal ini terpenting melakukan rekap pembukuan untuk mencatat laporan pemasukan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan atau mungkin kerugian yang ada. Pembukuan yang benar akan membantu pebisnis dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan usaha karena adanya data yang benar dan faktual. Yang kelima itu, lakukan riset tentang kebutuhan pelanggan. Persaingan yang ketat tentu merupakan salah satu risiko bisnis online yang cukup serius. Di sisi lain, persaingan yang ketat juga dapat menjadi kesempatan bagi bisnis agar bisa tetap relevan dan unggul. Upaya yang dapat dilakukan agar bisnis online tetap relevan dan unggul adalah dengan melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Yang keenam, waspada dan jaga-jaga, jangan mudah percaya. Dalam bisnis online, bukan penjual saja yang bisa melakukan penipuan, tetapi pembeli juga bisa saja menipu penjual dengan berbagai cara. Oleh karena itu, pemilik bisnis harus sangat waspada dan jangan mudah percaya dengan pelanggan. Penipuan dapat dihindari dengan memastikan dan meminta data diri dari pelanggan. Yang ketujuh itu penyediaan stok dalam jumlah yang tepat. Pelaku bisnis harus mengingat perubahan yang terjadi dalam pasar. Pasar akan selalu mengalami perubahan setiap saat. Penyediaan stok dalam jumlah yang penting untuk dilakukan. Stok. Hal tersebut mampu citra dan profesionalisme dari bisnis online tersebut. Dan 8 itu tentukan strategi pemasaran yang menarik. Pemasaran yang mampu menarik perhatian pelanggan akan menjadi proses kinerja bisnis online. Apabila bisnis tidak memiliki strategi pemasaran yang baik, pemilik bisnis perlu segera mengatasi dan menerapkan strategi yang baru. Strategi pemasaran yang efektif dapat dicapai dengan menjaga komunikasi dengan pelanggan. Belajar dari media sosial untuk mempromosikan bisnis dan menawarkan berbagai promosi dan diskon yang mampu menarik perhatian pelanggan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.